Oke, aku bakal review film perburuan. Langsung play aja filmnya dan mulai. Membawa manusia pada kebesaran manusianya. Film yang berjudul Perburuan ini mengisahkan tentang pemberontakan PETA, pembela tanah air, yang dilakukan sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Hardo kepada Nippon, yaitu pemerintahan Jepang yang menjajah negara kita ini. Namun, karena ada salah satu teman Hardo bernama Karmin yang mengkhianati mereka, maka pemberontakan yang dilakukan Hardo dan teman-temannya pun mengalami kekalahan, sehingga mengakibatkan Hardo dan pasukannya harus bersembunyi dari kejaran Nippon yang akan menangkapnya. Film Perburuan sendiri diangkat dari sebuah novel karya Pramoedya Anantatur dan disutradarai oleh Richard Oh. Film ini dibintangi oleh Adipati Dolken sebagai tokoh utama, yaitu Hardo. Film dimulai dari Hardo dan prajurit yang lain sedang bermain kendo. Dan setelah pemimpin tentara Jepang mengalahkan Dippo, dia menantang Hardo untuk melawannya. Hardo pun menerima tantangan tersebut. Hardo berhasil mengalahkan tentara Jepang. Lalu datanglah Kartiman untuk melaporkan bahwa Blitar sudah akan memulai melakukan penyerangan kepada Nippon. Mendengar kabar itu, Hardo memerintahkan untuk juga melakukan aksinya. Ada kabar apa dari Blitar? Sodanco Supriyadi tetap akan bergerak. Kita juga harus bergerak sebelum mereka meringkus kita. Kita berjuang dengan keringat dan darah kita. Lalu Skin berpindah ke sebuah sekolah di mana ada Ningsih yang sedang mengajar. Ningsih sendiri adalah tunangan Hardo. Sebelum melakukan penyerangan, Hardo menemui Ningsih. Dan kini tibalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Hardo dan pasukannya, yaitu malam di mana mereka akan melakukan perlawanan kepada penjajah Indonesia. Dengan para prajurit yang lain merancang strategi untuk menyerang Nippon. Tenaga dan senjata kita tidak cukup menguasai Daidan. Tak usah kau dengarkan dia, Hardo. Namun, Karmin tampak melakukan rencana. Dan ternyata Karmin telah mengkhianati mereka. Hardo beserta pasukannya pun berhasil mundur dari Nippon. Dan mereka yang selamat melarikan diri dan mencari persembunyian untuk berlindung. Keesokan harinya, di tempat lain, pasukan yang dipimpin oleh Supriyadi pun juga mengalami kekalahan yang sama. Terlihat wajah Supriyadi yang sangat kecewa dengan kekalahannya. Lalu tentara Nippon menghampiri mereka dengan memberi janji palsu kepada mereka bahwa katanya Nippon tak akan menghukum para prajurit PETA yang memberontak dan akan segera memerdekakan Indonesia. Mereka pun mau ikut dengan Nippon tanpa melakukan perlawanan, bahwa tanpa mereka ketahui, mereka semua akan dipenggal oleh Nippon. Dan kini Hardo beserta pasukannya yang selamat bersembunyi di sebuah gua. Dippo dan teman-temannya sangat kecewa pada Karmin yang mengkhianati mereka. Teman-teman kita di Blitar, Muradi, Sunanto, Halir, dan Suparyono satu persatu dipenggal. Hardo, mau sampai kapan? Kau juga mau dipenggal kepalanya. Akhirnya, semua pasukan Hardo memilih untuk keluar dari gua, sementara Hardo dia memilih untuk tetap tinggal di dalam gua itu sendirian. Hardo, tak pasti tinggal sendirian. Kita pasti bertemu lagi. Ini sudah hampir 6 bulan Hardo bersembunyi, dan terlihat penampilannya sekarang acak-acakan. Saat keluar dari gua, dia menjumpai banyak mayat warga yang telah disiksa oleh tentara Nippon. Dan kini Hardo pulang ke daerahnya lagi di Blora. Hardo, apakah yang kau pikirkan tentang Ibu Pertiwi?
adalah tanah yang harus dibela. Hardo melihat sebuah kubu di perkebunan jagung. Dia masuk. Dan ketika dia hendak tidur, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki. Dan benar saja, ternyata suara langkah kaki yang menuju ke tempat Hardo adalah ayahnya sendiri. Ayahnya yang melihat Hardo langsung menegurnya. Namun dia berpura-pura tidak mengenali Hardo. Ayahnya bercerita panjang lebar tentang kondisinya sekarang. Ayahnya membiarkan Hardo tidur di tempat itu. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Hardo bertemu Dipo, yang juga sama seperti Hardo. Dia menyamar sebagai gelandangan dan tidur di kolong jembatan untuk bersembunyi dari kejaran Nippon. Dipo juga mengatakan bahwa semalam pasukan Nippon menyambangi tempat itu untuk mencari Hardo. Dipo sangat dendam pada Carmine, sedikit marah pada Hardo karena Hardo dulu selalu membela Carmine yang telah mengkhianati mereka. Setelah di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang Kartiman. Kartiman membawa berita baik bagi Hardo dan kawan-kawannya. Karena semalam Kartiman bertemu dengan kakaknya yang bekerja sebagai tukang pos. Dia memberitahu pada Kartiman bahwa Nippon sudah berhasil dikalahkan dan menyerah di berbagai daerah di Indonesia. Mereka pun sangat gembira mendengar kabar itu. Lalu di tempat lain, Carmine mendatangi Ningsih. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi Ningsih dan ayahnya akan ditangkap oleh Nippon. Dan dia juga mengatakan bahwa Nippon tahu tentang keberadaan Hardo karena ayahnya lah yang melaporkan keberadaan Hardo. Lalu Carmine menyampaikan penyesalan atas pengkhianatannya pada Hardo dan teman-temannya. Dia juga mengatakan bahwa ia akan ikut Hardo untuk melawan Nippon. Kini aku akan mencari Mas Hardo. Aku akan balik ke dia dan menggabungkan diri. Dan kalau besok tangkap dan dipenggal oleh Nippon, untuk itu aku datang untuk meninggalkan pesan kepadamu bahwa aku menyesali keingkaranku. Lalu Nippon datang untuk menangkap Ningsih. Dan tiba-tiba Hardo dibawa ke tempat itu. Dan tak lama setelah itu ada sebuah mobil yang membawa speaker untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia pada warga. Dan kini warga berdatangan menghampiri komandan itu untuk menyerangnya. Namun karena panik, komandan itu menembaki warga. Lalu ketika komandan itu mengarahkan pistolnya pada Hardo dan kawan-kawannya, tiba-tiba Carmine langsung merebut pistolnya. Lalu Dipo mengambil samurai yang tergeletak dan langsung memenggal kepala komandan Nippon itu. Indonesia. Dipo yang sangat marah pada Carmine pun berniat untuk memenggalnya. Beruntung Hardo menghentikannya. Carmen! Tunggu, hai! Dipo! Namun malangnya ternyata Ningsih tergeletak karena terkena tembakan. Dan film diakhiri dengan kematian Ningsih di pangkuan Hardo. Dan film pun tamat. Cukup sekian videonya dan terima kasih.